jangan putar kepala ya, di sebelah kanan gue omanya Mario lagi jalan mau kesini. Apa? Jangan putar kepala ini. Di sebelah kanan gue. Aduh, udah lu ikut gue aja. Lu ikut gue aja, jangan lihat ke belakang. Ayo cepetan. Tapi kan gue Aduh, nak ya. Itu apa? Oh iya. Saya benar-benar nggak lihat. Nggak ngelihat? Suami saya segede ini kamu nggak ngelihat? Dasar perempuan ganjen. Ada apa sih, Sandra? Ini loh, perempuan ini keganjenan. Udah tahu laki-laki ini sudah beristri, masih juga digodain lagi. Yuk. Saya mau nyusul Putri, Ma, yang lagi jalan sama Denok sama Vina. Bahkan saya nggak beruang lewat. Vina sama Putri jalan bareng? Iya, tadi mereka ke sana. Jadi, si Vina sama Putri kong kali kong sama Mario. Itu yang saya mau tahu, makanya saya mau nyusul mereka. Mama setuju. Sebelum kita pulang, kita harus ketemu sama mereka. Mama mau dengar apa maunya mereka ngebohongin kita. Ayo, yuk. Ya, ntar cek lagi deh. Beneran nggak ada? Hah? Aduh, nggak tipis banget. Sekarang kita baiknya pulang apa mencar nih? Mendingan kita pulang aja deh. Udah kayak gini. Berarti ntar malam lu harus siap-siap menghadapi interogasi mertua bohongan lu dong, Put. Nggak akan nanti malam gue pulang ke rumah mertua bohongan gue. Mendingan gue nginep di rumah aja deh sambil gue mikirin jawabannya. Ya udah mendingan gitu sih. Kan? Sambil kita bisa gosip. Ya udah. Mau enaknya aja deh. Jadi yuk, lihat-lihat lagi yuk. Nggak mau, aku udah nggak mau belanja kok. Katanya mau beli ikan. Iya, lo dari mana? Baru datang? Jalan-jalan. Oh ya. Kenalin, ini Udah tahu. Ini pajak Vina kan? Kita kan langganan majalah Pesona. Iya. Vin, ini Ria, ini Angkit, teman gue sama Putri. Iya. Lagi ngeborong, Put? Oh enggak, kita juga tadinya cuma mau nyari alat tulis doang sih. Tapi ya sekarang sih sebenarnya udah mau pulang. Iya. Kita malah baru datang. Oh, Udah yuk, kita mau cuci mata dulu ya. Dadah. Benar, tapi ngapain juga kita harus pulang? ya kan supaya nggak ketemu sama mertua bohongan gue, gimana sih? Kalau pulang berarti kita melarikan diri. Loh, terus emangnya kamu mau ngapain? Pokoknya tunggu ya. Ada apa, Pak? Saya ada berita kejutan untuk kamu. Kejutan? Kejutan apa, Pak? Saya baru ketemu sama Raja di kantor Pak Ibrahim. Bagaimana reaksi Raja waktu ketemu Bapak? Mula-mula sih dia tidak kenal. Tapi setelah saya beberkan di depan Pak Ibrahim tentang apa yang dilakukan terhadap Dewi Fortuna, terhadap perusahaan dan terhadap kita, dia kaget. Saya rasa dia pasti juga malu, Pak. Malu itu kan bagi orang yang punya perasaan. Bagi orang seperti dia, saya tidak bisa mengambil kesimpulan yang pasti. Iya sih. Dan ada satu hal lagi. Saya ketemu anak tunggal Raja yang namanya Mario.
Katanya dia mau ketemu dengan saya beberapa hari lagi. Untuk apa, Pak? Nggak tahu juga. Apa perlu saya carikan file kantornya almarhum Pak Baskoro yang dulu Bapak minta saya simpan? Boleh. Nggak ada salahnya untuk disiapkan. Baik, Pak. Tante, ngeborong. Putri, Deh, Tante, segitu sayangnya sama mantu. Sampai semua perempuan disangkain Putri. Dia tuh bukan sayang mantu, tapi dasar matanya lamur. pulang ke rumah. Jahat sih. Tapi benar kok, Ma. Tadi tuh saya ngeliat Putri lagi jalan sama Vina. Saya kan nggak mungkin salah lihat. Mama rasa mungkin karena kamu masih kesal sama Vina dan Putri. Makanya kamu jadi terpengaruh oleh pikiran kamu. Bikin malu aja ah. Ya mungkin juga sih. Dia tadi seru banget deh lari-larinya. Udah nggak usah dibahas ah, pusing. Ya udah. Tadi lu beli apaan? Ah iya Vin, ini bukunya. Oh iya makasih. Ya. Lu beli apa? Buat lu aja deh Put. Loh, kok cepat jam segini sudah pulang? Wah seru banget Oma. Tadi kita tuh hampir banget kepergok loh sama Tante Sandra, ya kan? Oma bilang juga apa? Kalian nggak percaya sih sama Oma? Tapi untung ada saya, Oma. Semuanya beres kalau ada Denok, ya nggak? Yoi. Bentar aku buka pintu dulu ya. Biar Oma aja yang buka. Ya tapi emang bener juga sih. Berkat lo nih gue jadi lolos dari proses interogasi sama Tante Sandra ntar. Nah Haryono, Selamat siang Tante. selamat siang. Kapan datang ya? Baru aja Tante. Begitu selesai naruh barang di apartemen, kami langsung ke sini. Mari silakan masuk. Vina? Vina? Iya, Oma. Vin, ada yang nyariin tuh. Halo, sayang. Ya ampun, Mama. Baik. Hai Pin. Apa kabar? Apa kabar? Halo Om. Hai Put. Halo, Tante. Ini Deno. Halo, Om. Halo. Kok Mama sama Papa lagi-lagi nggak bilang-bilang sih datang? Jangan cuma anak yang ngasih kejutan. Sekali-sekali orang tua kan juga bisa kasih kejutan untuk anaknya. Gimana ceritanya yang main pengantin-pengantinan itu? Oh, masih terus bersambung Om. Jadi sampai hari ini kedok kalian masih belum terbongkar? Belum Tante. Terus kapan mau dibongkar? Ya itu sih sekarang tergantung sama Mario Om. Ayo silakan duduk dulu. Ya. Put, ya Oma. Ini bukan tergantung saya, Pak. Tapi kan di sini Pak Herman yang lebih tahu permasalahannya. Saya juga sedang meraba-raba. Perlu tahu persis situasi saat ini. Tapi selama masalah ini belum beres, jangan sampai ada yang tahu kalau kita sering kontak. Iya, Pak. Oke. Kita harus sabar menunggu perkembangan. Masih ada beberapa perusahaan yang belum memberikan jawaban. Kita lihat dululah bagaimana reaksi Ami. Reaksi saya mungkin kedengarannya sangat keras. Tapi saya punya alasan yang tepat. Mario harus dikeluarkan dari perusahaan ini. Karena setelah saya treating, kemelut ini terjadi sejak Mario bekerja di sini. Saya rasa ini cuma kebetulan aja Bu Ami. Mungkin.
Tapi setidak-tidaknya Mario harus dirumahkan untuk sementara sebelum masalah ini akan semakin lebih besar lagi. Ya. Selamat pagi, Pak. Ada telepon dari PT Benang Mas. Mereka hanya mau bicara sama Pak Raja. Katanya penting sekali. Apakah Bapak mau bicara? Oke. Ya, halo. Ya, Pak. Maaf, Pak. Mungkin ada kesalahan teknik dari bagian gudang kami. Akan segera kami ganti, Pak. Saya ingin menghadap Bapak sekarang. Kalau bicara face to face, masalah ini akan mudah diselesaikan. Selamat siang. Pemantauan keempat. Saya yakin pasti ada yang bermain kotor. Siapa? Arya. Dia menggunakan cara-cara yang licik. Pertama, dia menjebak Mario untuk menikah dengan anaknya. Lalu, dia kendalikan Mario untuk menggerogoti perusahaan ini. Saya tidak punya waktu untuk mendengar tuduhan murahan kamu. Heh, kalau semua bajingan itu mengaku, penjara akan penuh, tahu? Kamu jangan cari alasan karena kamu gagal menjalankan perusahaan kamu. Dan kamu melempar tuduhan kemana-mana. Tolong kirim keamanan ke sini. Saya tidak punya waktu untuk berpikir, untuk menjegal perusahaan kamu. Karena menurut saya perusahaan itu akan ambruk dengan sendirinya. Ya. Ada telepon dari Putri di line 2. Oh ya. Halo sayang. Halo Pak, ini Putri. Kenapa? Pak, ada Om Haryono sama Tante Rina lagi di rumah. Apa? Om Aryono dan Tante Rina ada di sini? Mana, Papa mau bicara. Oke, bentar ya Pak. Ya Om. Makasih ya, Bu. Ya. Halo. Halo, ya sebentar. Pak, kasih tahu sama tamu yang tidak diundang ini jalan keluar. Kalau dia tidak mau, syarat aja. Hei, kamu akan membayar kesembuhan kamu. Terima kasih, Pak. Maaf, ada sedikit gangguan kecil. Oh, nggak apa-apa. Begini Arya, istrimu katanya lagi ke Bandung. Saya terpaksa permisi sama Tante Wida dan melalui telepon ini sama kamu untuk membawa Vina ke apartemen. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Buat berapa lama? Belum pasti, tapi yang jelas nggak cuma 2 atau 3 hari kok. Oke, baik, nggak apa-apa. Silakan. Baik, terima kasih ya. Nggak usah menunggu 2 atau 3 hari lagi. Mulai besok, Mario nggak usah masuk kantor lagi, Mah. Sejak dia bekerja, semua jadi kacau. Kalau dibiarkan seminggu lagi, perusahaan kita bisa ambruk, Mah. Emangnya Mario ngapain? Menurut Ami, maaf, Mah. Saya yakin anak Mut itu dan Arya merekayasa semuanya. Dan salah satu alat mereka untuk menggerogoti perusahaan kita adalah Mario. Apa kamu nggak mikir sebaliknya? Hah? Perempuan genit itu yang merekayasa apa yang sedang terjadi sekarang untuk memojokkan Mario supaya Mario kamu pecat. Hah? Karena kehadiran Mario di kantor kamu tidak membuat dia bebas untuk proyek kamu. Kamu kira dia begitu bodoh mengambil risiko yang begitu besar hanya untuk mengusir Mario dari kantor? Kamu kira saya begitu bodoh untuk mau menolak apa yang kamu bilang tentang Mario? Saya terlanjur bicara. Seharusnya saya sadar nggak ada manfaatnya bicara sama kamu, Mah. Kamu tahu siapa seorang pengusaha yang mengambil alih posisi kita sebagai supplier di PT 14 milik Pak Ibrahim yang selama ini sangat loyal sama kita? Siapa? Anak Mut itu? Pak Nafiah.
wakil almarhum papa. Dulu dia nggak pro sama anak mungut itu. Dan satu lagi yang kamu perlu tahu, mah. Haryono datang dari Surabaya. Dan sekarang ada di rumahnya Arya. Maaf, kalau saya menyebut nama Ami. Karena dia ada di kantornya Arya sewaktu Haryono telepon. Sekarang kamu tarik benang merah permasalahan ini. Apa mau kamu menghancurkan perusahaan keluarga kita? Mama dapat laporan palsu dari mana? Apa kamu sendiri yang bilang? Mama nggak nyangka kamu mau menjual diri kamu dan mau diajak berkomplot sama mertua kamu yang anak pungut itu untuk menghancurkan keluarga kamu sendiri. Papa kok mikirnya jadi nyasar gitu ya? Yang nyasar itu kamu. Kamu kira papa kamu nggak tahu Om Haryono sekarang ada di Jakarta dan ada di rumahnya si Putri? Jelas, dia diajak anak pungut itu untuk berkomplot menghancurkan keluarga kita. Mereka bekerja sama dengan Pak Hanafiah, mantan karyawan opa kamu yang mau pecat karena korup. Ma, ini semua ide saya. Saya melakukan ini, mengerjakan ini untuk Mama. Saya sama sekali nggak melibatkan Om Arya, Tante Dewi, Om Haryono sama Pak Hanafiah. Ini cuma sandiwara aja. Saya sengaja melakukan ini biar Ami merasa dia nggak punya prospek lagi di perusahaan kita, terus dia mengundurkan diri. Jadi ya Mama tebak sendiri aja dan tunggu tanggal mainnya. Ya udah, nanti mau bilang sama papa kamu untuk tidak memecat kamu. Papa mau memecat saya, Ma? Iya. Saya keberatan kalau Mario kamu pecat. Kalau kamu memecat Mario, saya minta kamu pecat saya dari tugas saya sebagai istri kamu. Loh, kenapa tiba-tiba jadi begini sih, Mah? Tadi kamu minta saya untuk menaik benang merah dalam permasalahan ini. Sekarang saya minta kamu melakukan hal yang sama. Berhari-hari saya berpikir dan berkali-kali saya menelpon suami saya untuk meminta pendapatnya. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan saya. Perusahaan ini tidak punya harapan sama sekali. Dan harapan itu semakin kosong. Karena kamu ngotot mempertahankan anak kamu di sini. Yang saya anggap dia ada di belakang kehancuran semuanya ini. Mulai detik ini, saya mengundurkan diri. Dan saya ingin menarik semua investasi saya. Kalau itu sudah menjadi keputusan Bu Ami, saya nggak bisa menolak lagi. Tapi investasi Bu Ami harus dipotong dengan presentasi kerugian perusahaan. Saya akan kembalikan dengan cicilan. Karena Bu Ami tahu sendiri kan kondisi keuangan perusahaan. Dan rinciannya akan kita bicarakan dengan kepala bagian keuangan. Atur segera. Saya sudah mulai gerah dengan kantor bobor seperti ini. Perusahaan kita. Iya. Yang betul. Masa saya mau bohong sama Mama? Kalau nggak percaya tanya sendiri sama Papa. Mama percaya sama kamu sayang.
Terima kasih ya. Terima kasih kamu telah mencabut duri dalam daging keluarga kita. Ya udah deh, maaf. Oke, bye sayang. Terima kasih Bapak udah mau meluangkan waktu buat saya. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, sepertinya Bapak tahu persis latar belakang keluarga saya. Sedangkan saya cuma tahu sebagian. Untuk apa kamu mau tahu semua? Saya rasa sebagian saja sudah lebih dari cukup. Karena apa yang ingin kamu ketahui sama sekali tidak akan menyenangkan, baik untuk saya ceritakan ataupun untuk kamu dengar. Kata orang nih Pak, tidak tahu itu lebih baik daripada tahu sebagian. Tapi tahu sebagian itu lebih berbahaya daripada tahu semua. Sari, Ada apa, Pak? tolong bawa ke sini file almarhum Pak Baskoro. Baik, Pak. Memerlukan keberanian untuk menggali kuburan masa lalu. Kalau saja arwah almarhum opa kamu tahu semua tentang ini, mungkin beliau akan bisa istirahat jauh lebih tenang. Halo Yon. Halo. Kok kamu tahu sih saya ada di sini? Ya, sederhana aja. Saya hubungi kamu ke handphone, tapi nggak ada jawaban. Terus saya telepon ke rumah Putri. Dikasih alamat ini dan nomor telepon ini. Kebetulan kita ada di sekitar daerah sini, jadi sekalian aja mampir. Ayo, silakan masuk. Makasih. Ayo masuk. Kenalkan ini Pak Rinto dari Pelangi Advertising. Panggil saya Rinto aja, nggak usah pakai Pak. Vina. Ternyata kamu lebih cantik ya daripada cover majalah. Kedengarannya kayaknya ini sindiran buat saya nih. Dengan kata lain, kalau fotografer saya tidak bisa mengambil nilai maksimal dari kecantikan Vina. Begitu? Ya, kira-kira begitu. Mata kamu bening, tapi ekspresif. Ayo, silakan duduk. Oke, makasih. Mau minum apa nih? Kebetulan tadi kita udah minum-minum ya. Gimana kalau minumnya diganti dengan makan malam di luar? Tentu aja bertiga. Kamu, Bung Yuda, dan saya. Oke. Tunggu sebentar ya. Kalau kamu tidak siap mental untuk menerima kenyataan, apa yang kami ceritakan dan apa yang barusan kamu baca memang ibarat mimpi buruk. Ini kami ceritakan bukan maksud kami untuk membalas dendam orang tua kamu. Walaupun kami pernah dipecat dulu. Kalau di depan Pak Ibrahim, saya memang sengaja bicara seperti tadi. Sekedar untuk mengingatkan papa kamu tentang siapa saya. Dan sekedar untuk memperlihatkan kepada Ami siapa sebenarnya Dewi Fortuna itu. Pak Hanafia dan saya pernah diberitahu bahwa mamah kamu dan sahabatnya yang bernama Ami itu melecehkan Dewi dalam sebuah pesta. Kalau itu saya udah tahu bahwa orang tua saya memfitnah Tante Dewi sama Oma Wida. Cuman mereka nggak pernah cerita sama saya secara rinci tentang perusahaan ini. Mereka itu orang baik. Kelihatannya di dunia ini sudah sulit mencari orang seperti mereka. Dewi itu ibarat malaikat. Dia rela menyerahkan perusahaan itu pada papa kamu walaupun hatinya selalu disakiti. Lalu apa rencana kamu sekarang? Mau mengembalikan perusahaan itu kepada Dewi yang sebetulnya paling berhak? Saya belum tahu, Pak. Oma tahu tindakan apa yang harus kamu lakukan.
Yang harus saya lakukan apa dong, Oma? Tindakan yang harus kamu lakukan sangat sederhana. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Oma, orang tua saya merampas sesuatu yang bukan haknya. Sepanjang hidup saya, tanpa sadar saya ikut menikmati hasil rampasan itu. Kok sekarang Oma malah menyuruh saya untuk jangan berbuat apa-apa? Itu berarti Oma malah menyuruh saya mendukung ketidakbenaran dong. Tante Dewi tidak pernah merasa haknya dirampas. Dia ikhlas. Karena itu Oma dan Tante Dewi tidak pernah menceritakan soal perusahaan sama kamu. Kalau Tante Dewi ada di sini sekarang, dia pasti akan bicara sama dengan Oma. Sayangnya Tante Dewi sedang pergi keluar kota sama Om Arya dan Boyke. Mumpung Boyke libur. Pak Hanafiah punya saksi bahwa papa dan mama saya itu merampasnya dengan kasar, Oma. Yo, sekarang Oma mau tanya. Menurut pandangan kamu, siapa sekarang yang hidupnya lebih bahagia dan secara materi lebih mapan? Tante Dewi atau papa kamu? Tante Dewi. Ya, karena selama ini Tante Dewi memang selalu bersikap yang sesuai dengan ajaran dalam agama. Oma rasa yo, sikap itulah yang harus menjadi teladan. Setiap kali kamu dibohongi, dirugikan atau difitnah orang, kalau kamu bisa menerimanya dengan sikap ikhlas dan selalu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kamu. Dan rezeki serta pahala orang yang merugikan kamu akan dipindahkan Allah ke kamu. Dan itulah yang terjadi pada Tante Dewi dan papa kamu. Aduh, di depan Oma aja baru deh kamu kelihatannya patuh bener. Padahal kalau di belakang Oma, Badungnya nggak hilang-hilang, Oma. Put, Badung dalam batas-batas tertentu, Oma rasa itu wajar. Itu artinya ada dinamika hidup. Ya yo. Wajar sekali. Seneng tuh mentang-mentang dibelain sama Oma. Ngaci. Udah, Oma mau pergi dulu. Ya. Oke, udah Oma. Jaga rumah ya, Put. Ya. Ayo yo, Oma pergi dulu ya. Hati-hati ya, Oma ya. Oleh-oleh ya, Oma. Yo, kamu bolak-balik ke sini, emangnya di kantor nggak ada kerjaan? Saya udah gak niat lagi untuk terus kerja di kantor itu, Put. Karena kantor itu bukan hak papa saya. Terus haknya siapa dong? Ya hak mama kamu, Put. Itu yang barusan dibicarain sama Oma. Yang bener kamu? Iya bener dong. Kalau kamu gak percaya nanti kamu tanya sama Oma begitu Oma balik. Apa reaksi papa kamu? Saya belum melihat reaksinya, Put. Tadi saya cepat-cepat pergi sebelum Ami keluar dari ruangan papa. Loh, Mario kok belum kembali ke kantor? Sebentar lagi, Oma. Apa itu namanya bukan korupsi waktu? Mario belum selesai cerita, Oma. Tadi ini Mario baru cerita tentang siapa yang paling berhak tentang perusahaan itu. Kan tadi udah Oma jelasin. Ya tapi kan aku belum pernah denger, Oma. Makanya aku pengen tahu. Dan Mario juga tadi cerita soal Ami. Ya Ami akhirnya mundur juga kan dari perusahaan itu. Satu misi saya udah berhasil, Oma. Tinggal ya menyelesaikan beberapa misi lagi. Misi apa lagi, yo? Misi yang berikutnya menjauhkan Mama dari pengaruh Oma Lili. Apa itu bukan berarti kamu memisahkan anak dengan ibunya? Itu kan kalau dilihat dari sisi jeleknya. Kita kan juga harus melihat dari sisi baiknya, Oma. Saya pengennya Oma Lili bisa kumpul lagi sama Opa Rudianto. Soalnya selama ini Oma selalu meremehkan Opa. Padahal kan mestinya istri harus menghargai suami. Itu pesan sponsor atau kamu pengen supaya nanti saya hormat sama kamu? Suami itu memang menjadi imam
dan istri harus menghormatinya. Tapi gimana kalau imamnya nggak benar, Oma? Ya, istri harus mengingatkannya, bukan meremehkannya. Opa Rudianto itu orangnya baik banget, Put. Cuman ya gitu deh, Oma orangnya ambisius sih. Kalau itu persoalannya, Oma setuju yo. Cuma kalau boleh Oma ingatkan, jangan menggunakan cara-cara yang menyakitkan. Enggak kok, Oma. Nanti saya pasti akan mencari cara yang terbaik untuk membuat Oma pergi ke Opa. Oma istirahat dulu ya. Ya, Oma. Silahkan, Oma. Yes, Eko, apa? Besok. Oh, oke. Ya udah deh. Ketemu besok ya. Infonya nih makasih nih. Iya. Yuk. Bye. Dari Eko, Put. Besok anak-anak ngajakin ke kampus. Dosen pembimbing skripsi udah balik dari Tokyo. Berita yang menyenangkan ini akan membuat Mama mulai lagi bisa menikmati tidur nyenyak. Terus terang aja, sejak melihat Ami begitu dekat dengan kalian, Mama jadi sering diganggu mimpi buruk. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.